Nah, kali ini kita kembali lagi di Kampus Corner bersama kita lagi. Nah, tapi di Kampus Corner kali ini bakalan lebih berbeda dari sebelumnya karena Kampus Corner ini bakalan lebih casual, lebih santai, dan tentunya lebih keren. Tak kenal maka tak sayang, makanya kenapa kita nggak kenalan dulu nih? Mulai dari saya mungkin ya. Perkenalkan, saya Andika Catur, Ilmu Komunikasi 2020. Saya Ai, Ilmu Komunikasi 2019. Saya Anggriani, Ilmu Komunikasi 2018. Dan saya Afan, Ilmu Komunikasi 2017. Nah, pada kali ini kita bakalan main games. Dan sebelum kita main games ada rules nih yang perlu kita patuhi. Nah, dari games ini ada beberapa rules. Yang pertama itu, kita semua kan diberikan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pengalaman kalian selama menjadi mahasiswa ilmu komunikasi. Nah, yang kedua, kita menjawab iya jika pernah merasakan hal tersebut dan tidak jika merasa tidak pernah atau jarang merasakan hal yang ada dalam pertanyaan. Nah, yang terakhir, kita akan sharing penjelasan kita mengenai jawaban yang telah kita pilih tadi. Nah, oke teman-teman, kita langsung aja ya masuk ke section satunya. Kita itu pertanyaan itu mengenai anak komunikasi itu apa. Jadi di sini kita tuh mau memecahkan stereotipnya masyarakat mengenai anak ilmu komunikasi itu seperti apa. Mungkin kita mulai dari pertanyaan pertama aja yuk, yaitu anak komunikasi itu jago bicara. 1, 2, 3. Mungkin dari siapa dulu nih? Mungkin dari Ani. Iya, kalau saya anak ilmu komunikasi itu jago bicara, saya pilih no. Karena tidak semuanya kita jago, tapi terkadang kita bisa berkomunikasi melalui visual, seperti pesannya dituangkan melalui desain grafis atau membuat film ataupun melalui siaran-siaran radio seperti itu. Nah, kalau saya juga mau share pengalaman pribadi sih yang dari teman-teman saya. Mereka memang waktu maba itu ditanyain kenapa sih masuk komunikasi. Nah, ada memang yang bilang saya itu enggak bisa bicara, Pak. Jadi maksudnya itu dia kurang pede, kurang rada canggung dalam berkomunikasi. Jadi itu saya menjawab tidak karena ada memang orang yang masuk komunikasi karena memang mau belajar untuk berkomunikasi. Nah, kalau kakak sendiri? Kenapa saya jawab iya? Karena dari pengalaman saya sendiri ya. Saya masuk ilmu komunikasi ya karena saya merasa ada sedikit kebisaan dalam mungkin public speaking-nya lebih baik, dan saya juga tidak suka menghitung. Makanya saya ambil ilmu komunikasi tentunya. Dan banyak juga pengalaman di luar sana, teman-teman saya yang sedikit introvert sebelumnya pas masuk di ilmu komunikasi itu lebih jago ngomongnya gitu. Makanya saya pilih iya. Kalau saya sendiri pilih ya karena saya sendiri suka bicara gitu. Jadi secara nggak langsung pasti jago bicara, jadi saya pilih yes. Nah, lanjut. Oke, lanjut pertanyaan kedua, yaitu anak komunikasi itu jago ngedit video. Mulai 1, 2, 3. mungkin bisa dari Kak Catur dulu. Iya. Aduh. Kalau jago ngedit video, saya pilihnya no. Kenapa? Walaupun iya sih di pelajaran dia ilmu komunikasi, tapi kayak beda passion aja gitu loh. Kalau kakak sendiri? Kalau saya sih juga jawab no, karena banyak yang bisa ngedit tapi tidak jago. Dia hanya mengandalkan Canva, dan saya bukan saya menjudge orang yang pakai Canva nggak jago, tapi tidak terlalu expert lah gitu. Iya, kalau saya anak komunikasi itu jago ngedit video. Ya seharusnya harus jago. Kita di ilmu komunikasi itu diajar untuk bagaimana bisa ngedit video. Jadi sebaiknya kita harus jago. Karena dari ilmu komunikasi ya kita belajar. Jadi dari situ kita harus jago. Kalau saya sendiri saya jawab tidak. Karena di komunikasi itu sebenarnya banyak sekali konsentrasi fokus yang bisa difokuskan. Nah, mungkin memang ada yang beberapa yang memang jago mengedit video, tapi
mungkin di situ juga passionnya. Tapi kan di komunikasi sekali lagi kita belajar banyak cabang-cabangnya seperti desain, public speaking atau penyiaran, dan itu memang luas Ki jadinya. Jadi saya menjawabnya harus dijago untuk mengedit video. Lanjut. Anak komunikasi itu enggak belajar hitung-hitungan. Yuk. Ya, satu, mulai nih. 1, 2, 3. Belajar. Saya jawab iya karena ada mata kuliah statistik dan itu juga menghitung-hitung sebenarnya, menghitung, dan di tugas akhir juga kalau misalnya kalian ambil kuantitatif itu otomatis kalian bakal menghitung-hitung. Jadi ada pelajaran hitung-hitungnya yang di salah satu cabang statistika. Nah, kalian kenapa menjawab tidak? Atau belum Pi memang diambil? Ada sih, ada pelajaran. Iya. Kalau saya pilih no, karena dalam persepsi hitung-hitungan maksud saya itu enggak seperti yang hitungan-hitungan yang waktu SMA kayak IPA, IPS gitu, ekonomi. Di IPA ada fisika, matematika. Nah, hitungannya di ilmu komunikasi itu beda. Nah, makanya saya pilih no. Hitung-hitungan. Iya, hitung-hitungannya beda. Gimana ya? Ini hitungannya lebih communication. Kalau Mungkin satu dulu deh. oke. Kalau saya pilih no. Kalau saya sih pilih no karena sama kayak Kak Ani tadi, belajar hitung-hitungannya tuh bukan hitung-hitungan yang sampai fisika yang bener-bener fisika gitu loh. Iya. Kalian juga belajar hitung-hitungan loh. Kalau jadi dana. Enggak juga sih. Itu kepanitiaan kali ya. Bicara dana kan kalian menghitung-hitung juga pasti di sini. Iya sih. Hitung duit. Iya. Ya aku pilih. Nggak ada aja deh. Iya. Ya mungkin juga pilih tadi no, hampir sama dengan Kak Ani ya, karena ilmu komunikasi memang belajar hitung-hitungan, tapi hitung-hitungannya tuh lebih spesifik gitu, ada hubungannya dengan ilmu komunikasi, bukan hitung-hitungan secara umum. Gampang, Gitu lebih sih. gampang. Iya. Selanjutnya. Oke, selanjutnya anak komunikasi itu jago desain. Boleh nggak nih? 2, 3. Siapa jawab duluan? Ani. Saya sendiri pilih yes. Karena seperti tadi ngedit video kita juga diajar desain. Jadi dari belajar kita harus jago. Kita kan anak ilmu komunikasi. Nah, jadi kita harus memperlihatkan kalau dari pelajaran-pelajaran yang kita pelajari jadi anak ilmu komunikasi, kita harus jago dong. Gitu. Ini lebih ke motivasi sih. Iya, lebih jago. Motivasi sih. Iya. Kalau Kapan sendiri. Kalau saya memilih tidak, karena saya pribadi tidak jago. dan iya sih, kembali lagi ke pemilihan passion masing-masing sebenarnya. Jadi tidak semuanya anak komunikasi itu jago desain, tapi mungkin ada yang bisa dan tidak jago. Jadi kalau saya sendiri, saya pribadi tidak jago dan tidak tahu memang kalau desain, karena tidak pernah difokuskan ke arah situ saya. Selanjutnya Iya, mungkin kalau saya juga bilang tidak, karena saya sampai semester 5 ini juga tidak tahu sama sekali desain. Dan saya sempat kayak agak stres pas tahu bilang semester 5 PR ternyata matkul wajibnya tuh ada desain. Jadi saya bilang, ya tidak selamanya anak ilmu komunikasi itu jago, tapi bisa, memang diharuskan. lebih tepatnya anak komunikasi itu belajar Belajar desain. bukan jago. Jago. Gitu. Kak Catur tahu. Kalau saya sendiri pilih tidak karena saya juga tidak tertarik dengan desain gitu. Tapi karena Kak Ai nge-spoiler public relation belajar desain, makanya saya pilih yes. Makanya saya mau belajar dari sekarang. Gitu. Oke. Oke. Anak komunikasi lulusan jadi penyiar. Oke, Penyiar. 1, 2, 3. Nah, Kak Catur dulu mungkin karena dia beda sendiri. Iya.
Mungkin kembali lagi masalah konsentrasi nih ya. Kayaknya karena kan saya sendiri pengennya sih insya Allah karena kan baru semester 3 nih masih labil lah. Jadi kayaknya sih cita-cita saya berbelok dari penyiar gitu lah. Saya pengen kerja tapi nggak tahu jadi apa sih. Lanjut. Kalau saya saya melihatnya untuk lulusan jadi penyiar itu mungkin ada yang jadi penyiar tapi tidak semua. Ya, sebenarnya banyak dia jalan-jalan yang lain untuk jadi host, bahkan yang jadi akuntan pun ada atau jadi banker juga ada. Tapi memang pertanyaannya ini anak komunikasi lulusnya jadi penyiar itu ada betulnya. Iya. Mungkin begitu kalau saya. Kalau Kak Anggi? Kalau saya pilih yes karena kebanyakan yang mau jadi penyiar itu ambil ilmu komunikasi. Jadi dia sudah di ilmu komunikasi dia kayak belajar lebih jauh untuk meningkatkan skillnya dalam supaya dia jadi penyiar saya juga nanti sebenarnya waktu pemilihan kuliah mengambil mata kuliah broadcasting. Cuman kan di UNAS ternyata tidak ada. Yang paling dekatnya ya komunikasi jadi. Iya. Kai? Kalau saya tadi hampir jawab, bingung sih sebenarnya antara yes atau no. Karena yang tadi Catur bilang tergantung dari kalian prospeknya nanti mau kemana gitu. Karena kalau orang pasti berpikirannya di otaknya orang, oh anak komunikasi, oh penyiar. Kalau saya belum tentu. Banyak juga orang yang bahkan masuk. ada yang bukan dari komunikasi jadi. Iya betul, banyak sekali tuh Kak. Banyak juga tidak orang menentukan dia masuk sebenarnya. Iya. komunikasi bukan karena mau jadi penyiar gitu. Cuman kebanyakan Memang mau belajar jadi jadi penyiar dia pilih ilmu komunikasi gitu. Oke, lanjut. Kayaknya udah last slide ya. Sudah terakhir. Oke. Kita bakalan balik lagi di segmen 2 dengan game yang berbeda tentunya, tetap di Kampus Corner. Nah, balik lagi di Kampus Corner section 2. Nah, di section 2 ini ada apa aja nih? Ya, langsung saja di section 2 ini kita lebih bahas ke pandangan umum. Bagaimana pandangan umum di masyarakat tentang anak ilmu komunikasi. Nah, langsung saja. Yang pertama, apa nih? Jadi, anak ilmu komunikasi itu gampang atau iya atau tidak? Oke, 1, 2, 3. Wah, Yes gimana nih? Mungkin dari kakak-kakak dulu nih, kenapa pilih no? Kapan? Kalau Di saya mana? sendiri, ya saya rasa tidak gampang sih, karena ada sendiri challenge-nya. Karena kan saya kebetulan sudah selesai juga, alhamdulillah. Tapi untuk mencapai selesai itu perlu kayak niat-niat tersendiri dan karena kan saya juga kemarin itu broadcasting toh, jadi kayak banyak challenge kok lebih susah karena bukan lebih susah ya, sama-sama susah ya sebenarnya kalau mau dibilang semua. Karena di situ saya waktu itu kan bikin beberapa program juga, bikin film dan lain-lain. Mungkin itu sih kalau jadi saya menjawab susah, lumayan susah Kalau Kak Ani gimana? Kalau saya sendiri pilih no karena diterpa sama realita sekarang. Puitis banget nih kali ini. Puitis Di banget. semester 7 ini sudah kelihatan sekali di sini susahnya kita Ilmu komunikasi. karena di sini kita sudah sampai di tugas akhir di mana kita harus mempersiapkan semuanya untuk keluar. untuk lulus. Iya, lulus. Mungkin- Nah, di tugas-tugas akhir itu Iya. di situ paling berat menurut saya. Jadi itu yang saya rasakan sekarang. Mungkin Makanya saya pilih no. Mungkin ada ini jawab yes karena masih Iya. baru. Dia masih baru, senang-senang. belum dilihat semester Iya, belum 5, diterpa sama 6, 7. badai. Kayaknya set mau denger dulu nih. Iya, kayaknya bahagia banget. Jadi anak ilmu Masa komunikasi. komunikasinya? Kalau saya pilih yes tuh karena saya suka memang ilmu komunikasi. Iya. Seperti enjoy ya. Iya. Iya. Sesuatu hal tuh yang kita suka, yang kita cintai itu pasti Iya, kayak gampang. jalan. Iya, iya. Di flow tuh jadi susah
suka. Jadi memang kalau saya tergantung dari kau suka tidak sama jurusan. Iya. Itu sih Asik. Kalau saya sendiri kan Iya. pengalamannya masih dikit Masih gitu. baru. Iya. Nggak ada susah, nggak ada baiknya juga sih, tapi kayak ya jalanin aja gitu. Iya. Ya, Gimana nih? gimana nih? Jadi intinya gimana? Kalau saya sih pilih yes karena ya itu sih berdasarkan pengalaman. Pengalaman masih alhamdulillah. Iya. Masih online sih. Masih Itu gampang. sih masih bisa Iya, tidur iya. kalau Zoom. Iya. Itu sih. Itu sih. Oh ya, jadi ini lebih ke masing-masing tingkatannya ya. Iya, betul. Semester 3, Benar semester banget. 5, semester 7 lulus. Bisa dilihat dari pilihannya ya. Oke, lanjut. Lanjut. Oke. Pernah mikir buat pindah jurusan? Yes atau no? 1, 2, 2, 3. Oh, sama. Sama lagi. Mungkin bisa dari yang Iya. bilang yes dulu. Padahal tadi bilang bahagia. Iya. Gimana sih? Aduh. Kok saya jadi Gimana sih? Katanya bahagia. Katanya suka. Tapi kenapa mau pindah? Aduh. Yes. Oke, Mungkin oke. adik catur Kalau dulu. saya sih iya pernah mikir buat pindah jurusan karena pas awal-awal sih kayak aduh kayak saya cocok gak ya di Iya, sini, iya. cocok Iya. gak ya? Tapi seiring jalannya waktu dan kayaknya sih karena tuntutan beasiswa juga jadi nggak Oh, bisa iya. pindah jurusan, Wah. gitu loh. Jadi ya dinikmatin aja gitu. Iya. Tapi sampai sini masih enjoy aja. Masih suka. Alhamdulillah masih enjoy. Mas- Dilihat aja nantinya. Jadi Dilihat aja nantinya. selanjutnya Kak Ani. Saya pilih no karena seperti tadi waktu dijelasin sama yang semester 3, yang semester 5, katanya bahagia. Ya saya juga merasakan hal seperti itu pas semester 3 sampai 5, saya bahagia. Iya. Cuman merasa itu. Cuman sampai di tahap ini ya ngapain pindah Mikir. jurusan? Iya, sudah nggak bisa. Sudah sampai di tahap ini kenapa mau pindah jurusan? Kenapa mau mulai dari awal gitu sih. Lanjut. Oke, lanjut aja. Nah, jadi anak ilmu komunikasi menyenangkan. Oke. Menyenangkan atau Oke. 3. Oh. Oke. Emang menyenangkan guys. Nah, alasannya Dimulai dari alasannya sana dulu nih. menyenangkan kenapa? Dari Kai mulai. Iya, iya. Menyenangkan sekali. Udah tau menyenangkan dia kayak Iya. menyenangkan. Menyenangkan tuh karena di sini karena anak komunikasi tuh enggak kaku orangnya. Iya. Itu jadi ini ya, anak komunikasi tuh enggak jujur dibilang apa ya udah kok anak komunikasi harus kerja ngomong enggak. Komunikasi itu sama-sama belajar. Ada wadahnya juga di ilmu komunikasi namanya Kosmik. Di sini nih kita rumah tak Iya. sedikit belajar. sih. Jadi kayak tambah Nah, tambah nyaman. oke. Kalau Kari. Saya. Balik. Oke, Ya. yes. Iya, betul sekali dibilang Ai. Memang di ilmu komunikasi itu menyenangkan karena asik. Jadi semua yang kita pelajari itu sangat membuka wawasan kita. Kayak kita belajar tentang masyarakat, belajar juga desain, belajar bagaimana mengedit video, membuat film. Nah, itu semua asik-asik aja sih. Asik. Iya, saya sama Jisa kayak penjelasannya kakak-kakak sebelumnya. Saya senang sekali di komunikasi karena yang saya kira yang awalnya tadi konsepsiku tentang komunikasi yang bakal pelajari tentang broadcasting itu ya ternyata luas ki. Iya. Banyak ki ternyata cakupannya sampai psikologi, kesehatan segala macam. Jadi itu ki ya. Dan memang Oke, nah. saya suka sekali ki kayak challenge-nya yang dimana kita buat program gitu, buat film itu asik, dibawa asik-asik di sana. Dan itu membuat kita lebih keren sih sebenarnya. Iya, asik. Jadi merasa keren. Oke. Iya dong. Keren banget. Respect. Ya, Oke. gitu kalau saya. Nah, Dari yang kalau paling muda. Saya selama 3 Tiga semester. semester. Selama 3 Lama semester. sekali. Iya, Kayak lama. lama banget nih. Tapi emang sih seru banget, asik, menyenangkan karena mulai dari pengalaman yang didapatkan benar-benar
bener-bener apa ya, susah didapatkan di luar gitu loh. Jadi kayak jadi anak ilmu komunikasi tuh kayak berbeda dari orang lain karena kalau misalkan jadi anak ilmu komunikasi tuh syuting tuh bahasanya bahasa yang biasa banget di ilmu komunikasi. Tapi kalau di luar tuh wow, syuting jadi artis. Nah, gitu guys. Jadi anak ilmu komunikasi tuh benar-benar menyenangkan, seru, dan apalagi proyek-proyeknya. Iya, betul. Kayak event manajemen. Ya, benar banget. Banyak banget nih Luar yang biasa. bisa dipelajari di ilmu komunikasi. Bikin majalah. Iya. Banyak banget sih. Banyak sekali. Kalau saya pesan-pesanku untuk anak-anak ilmu komunikasi, buat yang mau juga masuk misalnya ilmu komunikasi, jangan takut. Karena kedengaran itu banyak orang bilang, jangan mau ikut lo ilmu komunikasi. Ada yang bilang yang katanya susah, tapi ada yang beranggapan gampang sekali gitu. Apa itu? Jangan berpikir begitu, masukin dulu dan rasakan. Iya. Silahkan coba sendiri. Jadi setelah mendengar pendapat dari kakak-kakak, mungkin udah habis juga ya games kita di Kampus Corner kali ini. Tadi seru banget sih, udah sharing-sharing tentang pengalaman kita selama jadi anak ilmu komunikasi dan stereotype tadi. Nah, bakalan ada konten yang lebih seru lagi di Kampus Corner edisi selanjutnya. See you on the next session. Saya Catur, Saya Ai, Saya Anggriani. Saya Afan. pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye.